Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari satu materi yang sebenarnya kisahnya sangat terkenal ya. Tetapi kita akan melihat dari perspektif atau sisi lain, yaitu tentang kisah Musa dan wanita-wanitanya. Itu judul yang saya buat, Musa dan wanita-wanitanya, yang akan kita lihat dari sisi feminisme di kitab Keluaran. Dan ini akan menjadi satu perbandingan yang menarik dengan kitab pertama yaitu Kejadian. Nanti kita akan lihat bagaimana sisinya. Tentu kita akan menghubungkannya dengan kristologi, ya, yang dimana kita akan melihat makna atau definisi kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. Dan kita akan berangkat dari kisah Musa. Dan siapa maksudnya wanita-wanitanya. Oke, baik. Gambar patung salib yang ada di layar adalah patung salib yang mungkin selama ini kita tahu salib Kristus, ya, korpusnya. Tetapi ini dibuat menjadi bentuk perempuan yang ada payudaranya. Jadi ini seperti perempuan yang tergantung di kayu salib. Dan ini karya yang sangat terkenal dari Edwina Sandys, yang sempat digantung atau dipajang di Katedral Saint Johannes, New York, Amerika Serikat. Tetapi hanya digantung beberapa saat karena ini merupakan pameran dari karya Edwina Sandys. Tetapi ketika ini ditampilkan di publik, ini mendapat banyak sekali hujatan. Sehingga hanya digantung beberapa saat, lalu patung salib model perempuan ini diturunkan karena dianggap menghina Tuhan. Makanya salah satu teolog feminis, Rosemary Rutter, ini sangat terkenal sekali, mengatakan jika orang melihat laki-laki yang disalib, orang mengenalinya sebagai simbol religius tentang tragedi. Simbol tentang Yesus mati menebus manusia berdosa. Mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Itu simbol religius tentang pengorbanan Kristus, tragedi. Tetapi Rosemary mengatakan, tapi jika sosok di salib itu diganti menjadi sosok perempuan yang akhirnya tergantung di kayu salib, terpaku, maka orang akan melihat sebuah tampilan pornografi. Karena ada payudaranya dan kelihatannya seperti telanjang ya, karena Yesus juga disalib itu dalam keadaan sudah hampir telanjang ya, bukan setengah telanjang lagi, yaitu sudah tinggal hanya yang menutupi bagian bawah begitu ya. Tetapi kalau memang itu diganti ke sosok perempuan, maka stigma yang tertanam di dalam orang yang melihatnya ini adalah pelecehan dan pornografi. Nah, kenapa ini saya buat di dalam pendahuluan? Karena kita membahas soal feminisme di dalam Alkitab. Dan memang budaya di dalam Alkitab pada zaman itu dan budaya Yahudi menganggap perempuan itu selalu kelas 2, selalu rendah, tidak dianggap seperti itu ya, atau menjadi bahan yang untuk dilecehkan. Nah, ini menjadi pengantar sebelum kita masuk dan mempelajari tentang Musa di kitab Keluaran. Inilah menjadi diskusi yang hangat dalam beberapa puluh tahun belakangan, bagaimana kita memandang perspektif feminis di dalam Alkitab supaya perempuan itu tidak direndahkan. Dan Edwina Sandys memulai dengan karya yang sangat terkenal ini ya, sosok perempuan yang dipaku dan digantung salib, walaupun akhirnya diturunkan. Nah, John Calvin pernah berkata, women are rarely mentioned in scripture. Sangat jarang disebutkan di Alkitab. They remain hidden in the shadows. Mereka itu hanya kayak seperti bayang-bayang ya. Posisinya itu nggak pernah dianggap. Pelengkap saja ya. Padahal kalau kita mengambil salah satu ayat di kitab Kejadian pasal 2 ya, penolong sepadan seperti itu ya. Tetapi pada prakteknya khususnya dalam budaya Yahudi orang Israel ya, perempuan itu nggak dianggap, sangat jarang disebut kata John Calvin ya. Makanya
teolog-teolog feminis memberikan pendapatnya, penelitiannya untuk mengangkat derajat perempuan-perempuan dan melihat peran-peran perempuan dalam Alkitab yang selama ini kayaknya hanya menjadi bayang-bayang atau tersembunyi. Nah, inilah yang menjadi selalu diskusi teologi yang menarik, yang dinamis dan berkembang, ya. Bahkan ada yang sibuk membicarakan Allah itu gendernya apa begitu ya, kenapa dipanggil Bapa. Nah, itu teolog-teolog feminis sering melakukan perdebatan soal itu ya. Dan kita harus terbuka untuk memandang pendapat seperti itu supaya tidak masuk ke dalam fanatik budaya, apalagi mengagung-agungkan laki-laki ya, budaya patriarki ya. Baik, kenapa itu terjadi? Kenapa seperti yang dikatakan John Calvin tadi, perempuan rarely mentioned in scripture? Karena penulisan Alkitab itu dipengaruhi budaya patriark. Secara sosial, hukum, dan keagamaan, para perempuan di Israel itu dianggap lebih rendah dari laki-laki. Bapak Ibu Saudara ingat 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, 2 loh batu. Perintah ke-10 itu kan jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini lembunya, keledainya, dan di situ ada istri loh. Dan ada penafsir yang mengatakan di situ bahwa ya istri itu pada zaman dulu di dalam budaya patriark orang Yahudi Israel, istri itu barang. Ya dia itu sederajat seperti lembu, ya, seperti keledai dan benda-benda lainnya. Ya seperti barang. Makanya secara sosial, hukum dan keagamaan para perempuan dianggap lebih rendah. Budaya patriarkat dianggap sebagai salah satu sistem yang diduga kuat mempengaruhi pemikiran masyarakat tersebut. Dalam hal inilah sikap dan perlakuan terhadap wanita. Suatu sistem yang beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul daripada wanita dalam berbagai bidang. Makanya jangan heran juga polemik tentang perceraian ya yang terkenal, boleh bercerai atau tidak, misalnya dari Matius 19 ayat 9. Itu karena memang orang-orang Yahudi itu ya menafsir tentang perceraian, mereka itu semena-mena terhadap perempuan. Makanya timbullah pemikiran bahwa boleh menceraikan istri dengan alasan apa saja. Karena posisi laki-laki itu sangat tinggi. Dan perempuan itu hanya seperti benda atau barang yang bisa dicampakkan seenaknya saja. Padahal lembaga yang Allah ciptakan di kitab Kejadian, yaitu perkawinan, pernikahan, adalah lembaga pertama yang sakral yang menuliskan bahwa pria dan perempuan sepadan, ya, sepadan, jelas. Nah, ini yang harus kita lihat dulu dari gaya penulisan tokoh-tokoh Alkitab. Sebelum nanti kita sedikit singgung dari Perjanjian Baru bagaimana. Tetapi memang budaya patriark inilah yang sangat mempengaruhi. Misalnya, nih saya kasih contoh. Dina anak Yakub tidak dianggap. Kenapa? Sampai sekarang, jika saya buat pertanyaan simpel kepada jemaat, berapa anak Yakub, semua akan spontan dengan cepat menjawab 12. Dari mana? 12 suku Israel. Kan begitu ya. Berapa anak Yakub? 12. Ternyata Alkitab jelas, walaupun tidak banyak bagian perikop menceritakan, anak Yakub itu 13. Satu itu adalah Dina. Ya, yang nanti diperkosa juga bahkan ya. Nah, tapi abang-abangnya membelanya. Nah, ini kan kenapa Dina ini kok nggak ada cerita lanjutannya, kok nggak dianggap gitu ya. Lalu ada kisah istri dan anak Lot yang kalau kita baca kisahnya, yang tidak langsung kita masukkan tafsiran hanya soal homoseksual, kisah Sodom Gomora itu dan Lot. Ini istri anak Lot ini kok didiskriminasi sekali ya. Satu, nama istri Lot nggak pernah disebut. Ya, itu udah salah satu bentuk yang memang dalam penulisan Yahudi itu nggak penting, nama istri itu nggak penting karena nama ayah atau nama bapak lah yang paling penting. Nama istri Lot nggak disebut, peranannya nggak disebut, dan yang parahnya 2 anak Lot perempuan namanya juga nggak disebut. Malah di dalam penulisan itu, kitab Kejadian itu, Lot menyerahkan anaknya supaya diperkosa oleh orang-orang yang banyak datang mau memperkosa tamu Lot. Ini kan aneh. Kok bapak ngasih 2 anak perempuannya supaya diperkosa melindungi
tamu asing, asing loh, yang baru datang ke rumah Lot. Ya. Lalu berlanjut setelah mereka lepas dan akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Pokoknya eh, sengsara teruslah perempuannya cerita. Istri Lot jadi tiang garam karena dianggap nggak boleh menoleh ke belakang, dia nggak move on, dia cinta harta, Sodom dan Gomora, begitulah. Lanjut, mereka tinggal di gua, Lot dengan istrinya. Apa yang tertulis oleh narator? Anak Lot dua-dua membuat Lot mabuk supaya tidur dan mendapatkan keturunan. Jadi seakan-akan ada kesan yang ditulis oleh narator di situ bahwa ya memang perempuan ini serendah ini. Sampai membuat ayah kandungnya sendiri tidur gitu, mabuk supaya tidur dan melakukan hubungan seksual agar memiliki keturunan. Itu kan perilaku yang rendah begitu ya. Kalau kita lihat secara pandangan terang benderang dengan budaya di zaman sekarang. Nah, itu kayak ada narator seakan-akan membuat ya istri lu dan anak lo itu nggak berharga. Lalu ya dimulai dari kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Hawa yang digoda ular. Kenapa ya Hawa? Nah ini yang akhirnya menimbulkan perdebatan, bahkan ada lelucon ya manusia berdosa gara-gara perempuan, begitu kan? Jadi seakan-akan perempuan itu selalu dianggap biang kerok dari segala bentuk masalah. Kenapa ya penulis uh, membuat Hawa? Kenapa ular itu menggoda Hawa? Walaupun akhirnya banyak penafsiran, Hawa itu yang tidak mendengar firman, tidak belajar dari Adam tentang firman Tuhan yang nggak boleh makan buah di tengah, begitu segala macam. Tetapi akhirnya dianggap bahwa ya Hawa lah yang menjadi membuat manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Tuhan. Nah ini kan merendahkan perempuan dan ini dikutip Paulus di Perjanjian Baru. Ingat, bukan Adam yang pertama kali jatuh, melainkan Hawa lah yang pertama kali berbuat dosa. Makanya saya katakan Rasul Paulus itu banyak para ahli kitab, ahli sejarah mengatakan Rasul Paulus itu seksisme. Ya, memang memiliki sikap yang merendahkan perempuan dan karena memang dipengaruhi budayanya yaitu orang Yahudi. Seksisme sekali Rasul Paulus. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh yang di luarnya banyak sekali juga yang dimana perempuan itu kayaknya nggak dianggap dan tidak memiliki peran di dalam Alkitab, begitu ya. Nah, ada salah satu quote dari seorang feminis juga, Gerda Lerner, dalam tulisannya The Creation of Patriarchy, Woman and History. Dia katakan sistem patriark merupakan dominasi pria atas perempuan dan anak-anak dalam keluarga dan merupakan perluasan dominasi pria atas wanita dalam masyarakat. Jadi dimulai di keluarga, ini berkembang menjadi kayak suatu pemahaman di masyarakat luas. Jadi sistem patriark itu udah kayak umum gitu. Yang artinya apa? Pria itu berkuasa, pria itu kepala, pria itu lebih hebat, pria itu pencari nafkah. Dan itu udah didoktrin sampai anak cucu kita gitu loh. Nah, ini kan lagi-lagi memiliki kesan yang sangat merendahkan wanita ya. Sekali lagi saya katakan kita membahas dari perspektif feminis di dalam pembelajaran atau materi kali ini. Tapi bukan berarti feminis itu membuat wanita sederajat sehingga bisa seenak-enaknya. Enggak seperti itu juga. Ya, enggak seperti itu juga. Tentu tetap ada batasan dan wilayah yang perlu kita perbincangkan ulang. Tetapi hari ini dalam materi kita melihatnya di dalam kisah budaya Yahudi patriark pada umumnya dan juga Alkitab. Bagaimana peran-peran wanita yang kayaknya jarang disebut dan tidak dianggap. Jadi bagi Gerda Lerner, patriark ini dalam tanda kutip meracuni setiap generasi yang untuk mengatakan perempuan itu harus lebih rendah seperti itu ya. Nah ini yang coba didiskusikan oleh teolog-teolog feminis selama puluhan tahun sampai hari ini. Apa itu sebenarnya teologi feminisme atau feminis? Ya, feminisme. Itu adalah gerakan teologi yang bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal keadilan sosial bagi perempuan. Teologi feminis berusaha untuk melihat kekayaan dan keterbatasan dari Alkitab dan literatur Kristen serta berusaha untuk memberikan perubahan pemikiran baik dari dalam gereja maupun institusi akademis. Nah, ini menarik karena di gereja sendiri ini jarang dibahas. Entah itu seminar gereja, pendalaman Alkitab, jarang sekali disinggung oleh para yang pendeta ataupun gembala.
Tetapi dalam dunia akademis, sekolah tinggi ini sudah banyak sekali dibahas ya. Ide pokok dalam teologi feminis adalah keberatan ya terhadap tradisi kekristenan tentang hubungan antara perempuan dengan keilahian. Ya. Jadi tidak juga melulu teologi feminis itu ingin mengangkat harkat derajat wanita supaya lebih pria, bukan. Tetapi ada keberatan tentang satu isu yang dimana misalnya kalau dari sudut pandang Alkitab perempuan itu tadi dianggap tidak berharga dan memiliki hubungan yang kayaknya nggak ada apa-apa dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Karena selama penulisan di Alkitab, Nabi itu juga laki-laki selalu ya, semua Nabi laki-laki, Rasul 12 murid juga laki-laki, suku anak Yakub 12 Israel, Dina nggak dianggap. Nah itu yang coba diangkat. Teolog-teolog feminis berpendapat bahwa perempuan dapat menggambarkan Allah, baik secara penuh maupun terbatas. Sama seperti Allah yang digambarkan melalui laki-laki, ya, Bapa, seperti itu. Jadi sudah banyak, misalnya El Shaddai, ya, bukan hanya definisinya Allah Maha Kuasa, tetapi di situ feminimnya kuat sekali bahwa sebenarnya El Shaddai bisa juga berarti menyusui, ya, memiliki buah dada yang menyusui anaknya, menggendong dan menyusui anaknya, memberikan perlindungan. Jadi Allah di situ bagaikan ibu yang menyusui umatnya, melindungi umatnya, memberi kecukupan bagi umatnya, bangsa Israel. Nah itu salah satunya tuh yang harus kita lihat dari perspektif feminisnya. Jadi El Shaddai bukan hanya sekedar Allah Maha Kuasa ya, tapi ada uh, makna lain dalam bahasa Ibrani aslinya bahwa itu sebenarnya menyusui. Nah itu sebenarnya gerakan-gerakan teolog feminis yang untuk memberikan tafsiran atau perspektif lain dari kisah-kisah di Alkitab. Jadi jangan karena dianggap Allah itu ya laki-laki, lalu Yesus juga datang sebagai laki-laki, berinkarnasi sebagai laki-laki, sehingga ada pemahaman bahwa lihat tuh Allah itu laki-laki, Yesusnya laki-laki, makanya Yesus laki-laki itu lebih hebat, bukan perempuan. Tidak. Jadi ada penggambaran lain di dalam teologi feminis. Itu yang ingin kita pahami dari perspektifnya. Baik, sekarang kita masuk itu tadi pengantar sedikit tentang feminisme. Sebenarnya banyak sekali penelitian dan juga pendapat-pendapat yang teman-teman bisa lihat atau googling tentang feminisme dan ini sudah dipelajari banyak oleh sekolah tinggi teologi lainnya. Sekarang kita lihat kelahiran Musa. Ini menarik. Terutama kita akan fokus di pasal 1 dan pasal 2. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 22. Latar belakang konteksnya kalau kita lihat Alkitab ya, kita tahu itu adalah peristiwa setelah Yusuf meninggal, ya, di mana Yusuf berkuasa di tanah Mesir. Tetapi dikatakan ketika Israel, Yakub tinggal di Mesir, maka bangkitlah dan mereka beranak cucu ya dengan banyak sekali. Bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf, Firaun yang baru. Firaun yang bersama Yusuf di kitab Kejadian itu baik mau menerima Yakub dan orang Israel, tetapi ketika kita masuk ke dalam konteks kitab Keluaran, orang Israel sudah bertambah banyak sekali di tanah Mesir. Lalu pasal 1 ayat 8 dikatakan bangkitlah raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf dan dia sangat takut dengan jumlah Israel yang semakin banyak, ya. Dia takut akhirnya Mesir itu diperangi karena jumlah Israel lebih banyak. Maka dia melakukan kerja paksa kepada bangsa Israel. Diperbudak di tanah Mesir. Ya. Tapi kalau kita lihat ayat 12, pasal 1 ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Semakin banyak keturunan Israel di tanah Mesir, walaupun sudah semakin disiksa dan diberikan kerja paksa. Maka muncullah perintah dari Raja Mesir untuk membunuh anak-anak laki-laki. Teman-teman bisa lihat di Keluaran pasal 1 ayat 1 ayat 15 sampai 22. Dan inilah yang akan kita lihat peran pertama wanita-wanitanya Musa. Baik.
Yang pertama, bidan Mesir. Nah, ini menarik. Itu Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21. Ini perempuan. Bidan Sifra dan Pua, walaupun sudah ada mandat dari Raja Mesir untuk membunuh semua bayi laki-laki, bayi perempuan boleh, tapi kalau ada yang lahir bayi laki-laki dari anak Israel, bunuh supaya mereka tidak bertambah banyak. Tetapi bidan Mesir, yaitu Sifra dan Pua, tidak mau tunduk pada perintah jahat Firaun. Keduanya tetap membantu para ibu kaum Israel melahirkan anak dengan selamat. Dan ini penuh resiko karena dua bidan itu melawan raja sehingga akan mempertaruhkan nyawa mereka karena membiarkan bayi laki-laki Israel hidup. Makanya kalau kita lihat ayat 18, akhirnya mereka diultimatum. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Jadi mereka seperti membuat ekskis atau alasan bahwa perempuan Ibrani itu kuat sekali, tanpa bidan pun sudah bisa melahirkan anak. Dan kita lihat hasilnya karena kebaikan mereka yang membantu anak-anak Ibrani lahir. Ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Luar biasa. Allah melindungi dan memberikan mereka karunia. Lalu perintah Firaun dia 22 apa? Memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, sebab segala anak perempuan biarkanlah hidup. Yang pertama, wanita yang sangat dekat dengan orang-orang atau bayi-bayi Israel, yaitu bidan Mesir. Nah, ini menjadi peran wanita yang walaupun singkat, tetapi memiliki fungsi yang sangat signifikan di dalam kitab Keluaran. Yang kedua jelas ibu kandung Musa, kita sudah lihat di pasal 2-nya, judul perikop Musa lahir dan diselamatkan. Dari ayat 1 sampai 3. Ibu kandung Musa ini dengan segala daya berjuang menyelamatkan bayinya. Meskipun si Musa harus ditaruh di tepi sungai Nil, karena perintahnya tadi harus seperti dibuang ke sungai Nil, itu perintah Firaun, semua anak laki-laki harus dibuang ke sungai Nil, tetapi ibu kandung Musa bukan membuang, tetapi ditaruh di tepi sungai Nil supaya mengalir, ya, supaya mengalir. Nah, itu menarik. Ia sempat menyusui anaknya sendiri, walaupun bayinya sudah diangkat oleh putri Firaun yang akhirnya menemukan nanti Musa di dalam tempat diletakkan, ya. Dikatakan di pasal 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini sebenarnya menakutkan, ya, oleh bapak mama Musa yang itu orang Lewi, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, elok, ya, rupawan, disembunyikannya 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat lagi menyembunyikannya lebih lama, sebab diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalam peti itu dan di tepi sungai Nil. Dialirkan. Ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi dia tahu bahwa ada perintah untuk membuang semua laki-laki, tetapi dia akhirnya pasrah setelah 3 bulan, tidak bisa lagi menyimpan. Dan disitulah tangan Allah bekerja. Tentu ibu kandung Musa tidak bisa kita lepaskan bagaimana peran perempuan yang berani mengambil resiko untuk terus melindungi dan menyusui anaknya. Nah, akhirnya berlanjut ke kakak kandung Musa, ayat 4, pasal 2. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang jauh untuk melihat, mengawasi apa yang terjadi ketika akhirnya bayi Musa dialirkan di sungai Nil. Kakak kandung Musa kita tahu adalah Miriam, ya, yang perempuan. Nanti ada juga Harun, ya. Si kakak ini dengan tetap setia mengikuti dan mengawasi Musa, bayi adiknya itu, dari kejauhan di tepi sungai. Bahkan ia gesit berinisiatif mengusulkan ide cerdas saat adiknya yaitu Musa ditemukan oleh putri Firaun. Nah, itu kita akan lihat nanti mulai masuk ke
ayat kelima. Lagi-lagi ada peranan perempuan yaitu kakak kandung. Setelah ibu kandung, kakak kandung juga ditampilkan di dalam penulisan pasal 1 dan pasal 2 ini untuk menjelaskan bagaimana Allah memakai para perempuan ini melindungi orang yang akan dipilihnya yaitu Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Nah, sekarang yang keempat, Putri Firaun dan dayang-dayang. Jelas. Tanpa diduga, Putri Mesir ini menunjukkan belas kasihan kepada bayi Musa yang ditemukan. Ayat 5 ya. Maka datanglah Putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba perempuannya untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya lah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihannya kepada dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tahu dari mana Putri Firaun? Karena perintah seluruh bayi harus dicampakkan di Sungai Nil. Dan ini ada bayi yang mengalir di Sungai Nil, sudah pasti bayi orang Ibrani. Dan ingat, saat Musa di dalam peti yang mengalir di Sungai Nil, itu kakaknya ikutin terus. Ya. Kita tidak jelaskan berapa lama dan seberapa panjang ini aliran ini sampai ditemukan Putri Firaun. Tapi kakaknya itu ikut terus. Makanya kakaknya tadi dikatakan nomor 3 mengusulkan ide cerdas. Ya, kita lihat ayat 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu. Berarti Miriam mengikuti terus dan menjaga bayi itu entah supaya tidak hanyut dan tenggelam dan jatuh ke tangan yang pas Putri Firaun. Bertanyalah kakak itu kepada Putri Firaun, akan kau kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Sahut Putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya, jadi dipanggil lagi mama kandung Musa. Sebelum akhirnya kita tahu Musa itu besar di Mesir dan Putri Firaun seperti menjadi mamanya. Jadi dayang-dayang Putri Firaun pun tidak takut, tidak ada teks yang mengatakan mereka komplain untuk membantu mengambil bayi Musa. Menarik sekali. Semuanya bersinergi untuk bekerja sama seluruh perempuan-perempuan ini. Nah, ini empat yang paling jelas, ya. Lalu setelah dipanggil untuk menyusui ayat 8, baiklah lalu pergilah gadis itu manggil ibu itu. Ayat 9, laka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, ibu kandung Musa, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya lagi. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun, yang mengangkat menjadi anaknya, dan menamainya Musa, yang artinya, aku menariknya dari air. Aku menariknya dari air. Dan semua kejadian itu dilakukan perannya oleh wanita-wanita. Ya, kita lihat tadi nomor 1 bidan Mesir yang tidak mau tunduk pada perintah Firaun, ibu kandung Musa yang terus menyusui, kakak kandung Musa Miriam yang terus menjaga dan mengawasi, akhirnya sampai ke putri Firaun yang membesarkan dia, walaupun bukan anaknya. Menjadi Musa yang luar biasa, yang memahami budaya Mesir dengan sangat luar biasa. Belajar dia tentang budaya-budaya Mesir di istana Firaun. Dan yang kelima tentu saja istri Musa itu sendiri yaitu Zipora, bisa kita lihat mulai dari Keluaran pasal 2 ayat 21 sampai akhirnya nanti Keluaran pasal 4 ada tragedi yang sangat penting di mana peran istri Musa yaitu Zipora sungguh luar biasa. Lebih jauh lagi yaitu pertemuan dengan Zipora gadis Midian yang telah mengubah hidup Musa. Musa sang pangeran Mesir setidaknya dilatih membina keluarga sendiri dan mengembalakan ternak mertuanya. Zipora, ini dia, juga cepat tanggap menyelesaikan masalah sunat saat Musa dalam keadaan kritis, yang lupa menyunat anaknya sendiri, tapi menyunat orang gitu loh, menyunat Israel, tapi anaknya nggak dipikirkannya dan hampir saja dibunuh oleh Allah. Tetapi Zipora langsung berinisiatif untuk memberitahu Musa dan anaknya akhirnya disunat. Zipora sebagai istri Musa memiliki peranan penting dalam kehidupan Musa. Menarik. Nah, apa konklusi dari pemaparan singkat kita ini tentang feminis dan juga kisah Musa wanita-wanitanya? Yang pertama,
kehidupan Musa sepenuhnya dipengaruhi dan banyak diselamatkan lewat perempuan. Ya, kita boleh bilang Musa adalah salah satu nabi terbesar, orang yang terbesar sampai sekarang di bangsa Yahudi, di agama Yahudi yang mereka percaya. Tapi jangan salah, Musa bisa sebesar itu. Musa bisa dipakai Tuhan karena Tuhan pun bekerja lewat perempuan-perempuan yang mulai menyelamatkan, merawat dia mulai dari bayi yang dibuang di sungai Nil. Jadi kita harus fair ya. Jangan hanya bilang, wah Musa pemimpin Israel. Bahkan bagi orang Yahudi itu Musa itu lebih besar dari Yesus ya. Karena mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Nabi yang mereka terbesar itu ya Musa. Nggak ada yang lain gitu. Musa itu paling besar itu pengaruhnya bagi bangsa Yahudi. Tapi harus fair. Musa pun tidak bisa buat apa-apa tanpa perempuan. Nah, yang kedua, kita di sini memiliki pandangan teologis bahwa Allah bekerja baik dari perjanjian lama, terutama kisah Musa tadi di kitab Keluaran, sampai perjanjian baru memakai kaum perempuan menggenapi rencana. Sudah tidak heran perjanjian baru kita akan sudah melihat peran wanita itu sudah menonjol sekali. Ya, murid Yesus itu banyak sekali perempuan yang mengikutinya. Yang di mana dalam budaya Yahudi itu ya sebenarnya perempuan itu nggak boleh gabung-gabung dalam kerumunan laki-laki. Tetapi Yesus mengajak para Maria ya, banyak nama Maria muridnya untuk mengikuti dia. Bahkan itu sampai di kayu salib Golgota. Perempuanlah yang ada di bawah kaki salib ya bersama murid yang dikasihinya. Perempuan setia menemani Yesus sampai titik darah penghabisan mati di kayu salib. Dan saat kebangkitan perempuan juga lah Maria Magdalena bersama Petrus Yohanes datang mengunjungi makam Yesus. Jadi nggak heran dalam perjanjian baru itu paradigma itu sudah diubah oleh Yesus bahwa Allah memakai perempuan bekerja dengan sangat luar biasa menggenapi rencananya. Yang ketiga, kalau kita bandingkan seperti saya katakan di awal dengan kitab Kejadian dengan kisah Musa di kitab awal Keluaran, maka ada kontradiksi yang sangat menarik bisa kita ambil. Dina anak Yakub di kitab Kejadian yang ceritanya nggak dianggap, ceritanya nggak banyak, bahkan ceritanya sangat negatif tentang pemerkosaan, berbanding terbalik dengan kisah perempuan yang begitu fungsional, yang sangat intens diceritakan di kitab Keluaran. Ya nanti Miriam juga ada lagi tuh diceritakan ya, walaupun ceritanya itu dia seperti nggak rela kenapa Musa sendiri yang memimpin, dia nggak gitu ya. Jadi ada cerita-cerita di Keluaran yang sudah memasukkan peranan perempuan. Tetapi di kitab Kejadian itu tidak begitu banyak. Dan akhirnya di perjanjian lama sisa-sisanya banyaklah perempuan yang dipakai Tuhan. Esther misalnya, Ratu Esther ya. Deborah juga ya. Sudah banyak dipakai perempuan. Jadi kita tidak bisa menutup mata tentang bagaimana peranan perempuan dalam menggenapi rencana Allah. Jadi kita bisa melihat kontradiksinya mulai dari kitab Paul Kejadian sampai ke Keluaran. Entah ini memang gaya penulisan narator, kita juga tidak tahu ya bagaimana memasukkan kisah perempuan atau di kitab Kejadian kisah perempuan tidak begitu penting mulai dari Hawa ya, baru nanti Dina di kitab Kejadian yang kayaknya negatif terus gitu ya. Tapi di kitab Tamar juga ya ada Tamar gitu, aduh diperkosa gitu sama mertua gitu ya. Tapi di awal kitab Keluaran pasal 1, 2 sampai 4 itu peranan perempuan sangat luar biasa. Dan yang keempat, ironis sekali. Karena Musa ditolong oleh perempuan dari berbagai suku bangsa. Ini ironis. Ya. Ditolong oleh bidan Mesir, putri Firaun, dayang-dayang, ibu dan kakak kandung. Ini ironis sekali. Akhirnya hidup besar di istana Firaun, dipanggil Allah membebaskan bangsa yang sedang ditindas oleh Mesir sendiri. Itu kan ironis ya. Cara Allah itu memang unik sekali. Dia ditolong oleh perempuan dari berbagai suku bangsa, yang dimana akhirnya putri Firaun yang akan mengasuh dia dan menempatkan dia di istana, tetapi Allah malah memanggil dia untuk keluar dari Mesir menyelamatkan bangsa Israel, yang dimana ditindas oleh bangsa yang membesarkan dia, yaitu Mesir. Gitu loh. Ini cara Allah bekerja sangat luar biasa, ironis. Jadi Musa itu mendapat banyak sekali pengetahuan ya, dan bagaimana ketakutan, keraguannya juga mempengaruhi bagaimana dia akhirnya memenuhi panggilan Tuhan. Teman-teman tahu kenapa Musa itu kayaknya nggak rela dia yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kenapa? Kan dibilangnya kakakku saja Tuhan, si Harun itu.
Karena kalau kita lihat latar belakangnya, Musa itu segan. Ya dibesarkan sama Firaun kok. Tapi kok malah datang ingin mengecam Firaun untuk membebaskan umat Israel. Itu kan jadi kayak anak yang tidak tahu diri. Yang sudah pergi dari istana karena buat kasus bunuh orang, bunuh orang Mesir. Balik mau ngecam-ngecam, awas kalau nggak kau bebaskan bangsa ini, Tuhan akan marah. Loh, kau itu besar di sini gitu. Nah, itu salah satu tafsirannya kenapa dia takut untuk datang menghadap Firaun. Dia suruh Harun saja Tuhan. Tetapi akhirnya dia dikuatkan oleh Allah. Dari sini kita akan melihat peranan apa namanya perbandingannya atau persamaannya dengan Kristologi. Kalau kita lihat Kristologi, Yesus sebagai laki-laki, dia adalah Tuan, Raja yang menang, dan Imam yang berkuasa. Nah, ini yang secara umum kita pahami ya. Tapi itu Kristologi yang di atas, dia adalah Tuan, Raja yang menang, dan Imam yang berkuasa. Ini sudah kita pahami, iman kita. Tapi Yesus sebagai perempuan juga memiliki makna. Yesus sebagai teladan cinta yang berkorban. Walaupun ini bisa juga di laki-laki, ya, tetapi sifat feminimnya jelas. Kalau laki-lakinya kan maskulinnya itu kayak harus menang, hebat dan berkuasa. Tapi feminimnya apa? Yesus itu memiliki teladan cinta yang berkorban. Menderita secara pasif, tidak pernah melawan, menyimpan selalu, rendah hati, lemah lembut, penuh kasih. Nah, itu kita bisa lihat bahwa Yesus itu kayak menunjukkan maskulinnya dan juga feminimnya, sehingga fair bagaimana kita memandang Allah itu dan Yesus itu sebagai manusia juga. Jadi bukan soal jenis kelaminnya. Ya tentulah Yesus itu lahir sebagai laki-laki. Itu udah nggak bisa diubah. Ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dia sebagai laki-laki menunjukkan dia Tuan Raja yang berkuasa, hebat dan kuat. Tetapi sebagai perempuan teladannya itu loh, berkorban, mengasihi, siap menderita. Itu kan ciri khas perempuan sekali. Nah, itulah yang mau kita angkat, bagaimana feminis itu menonjolkan keperempuanannya di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Baik, kita sampai sini. Itu tadi yang di sini adalah kristologi dari atas dan inilah kristologi dari bawah. Sekiranya kita memahaminya dengan lebih lengkap. Dan saya menyertakan buku saya yang terakhir, ini buku kelima ya. Saya tulis bersama rekan saya, 55 topik sulit Alkitab, menafsir dengan kritis. Dan di situ ada kisah tentang feminisme dalam kitab Keluaran yang baru saja kita paparkan secara singkat di dalam slide ini. Teman-teman bisa baca dan banyak juga kisah-kisah lain. Buku yang sudah dijual cukup banyak kepada orang-orang. Ini adalah kata sambutan dari sudah almarhum beliau, Dr. Tommy Sihotang, Ketua STT Baja, dan juga Pak Seth Ambat, alumni STT Jafrai yang sudah memberikan insight kepada buku ini. 55 topik, banyak. Dan tafsiran-tafsirannya leneh terhadap topik-topik tersebut. Misalnya, siapa yang bunuh Goliat, ternyata bukan hanya Daud, gitu loh. Itu ada semua dalam buku ini, termasuk tentang feminisme di kitab Keluaran, kisah Musa yang baru saja kita pelajari. Baik, kiranya ini sedikit menambah pemahaman kita tentang feminisme yang dalam Alkitab sebenarnya banyak sekali cerita-ceritanya yang banyak dan luas, supaya kita tidak menutup diri terhadap perspektif menafsir atau melihat kisah di Alkitab dari sisi lain. Bahwa Allah itu bekerja sangat luar biasa, Allah itu sebagai Bapa, Allah itu juga bisa sebagai Ibu. Yesus itu sebagai laki-laki yang menampilkan kemaskulinan yang berkuasa sebagai Raja pemenang, dan Yesus juga memiliki sifat sebagai feminimnya, yaitu rendah hati, lemah lembut, tahan penderitaan, dan selalu mengasihi. Kiranya materi kali ini menambah wawasan kita agar kita bisa melihat Allah itu secara utuh. Sampai ketemu lagi di program Hanya Alkitab lainnya. Tetap dukung program ini, share ke banyak orang untuk kita menambah pemahaman teologi dan Alkitab kita. Shalom, sampai ketemu lagi.